Bapak Ibu Saudara, sidang perkabungan yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama tentunya kami keluarga besar Tungga Banguhari. Pada kesempatan hari ini sangat merasa kehilangan karena Oma, Ibu, saudara kekasih kami, Ibu Nelly Lorce Tungga Banguhari, pada hari Sabtu kemarin, tepatnya pada pukul 06.55, telah dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Sebelumnya kurang lebih ada 4 hari setelah merasa keluhan pada bagian sekitar otot leher karena menurut diagnosa mengalami stroke pada bagian pencernaan sekitar leher sehingga mengalami kesulitan nafas dan kesulitan makan dan minum. Tentunya keluarga berupaya keras untuk bagaimana mengobati ibu kekasih. Dari Selasa hingga hari Jumat dirawat di Rumah Sakit Islam Mataram, dan pada hari Jumat dipindahkan ke Rumah Sakit Kota Mataram, dirawat kurang lebih 1 malam di ICU, dan pada pagi hari menghembuskan nafas terakhir. Kami keluarga besar tentunya berduka. Kami keluarga besar tentunya merasa kehilangan, tetapi kami sungguh mengucap syukur karena kami menyaksikan dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sejak kemarin pagi, siang, malam, hingga pada saat ini, dalam suasana terik yang luar biasa, tetapi Bapak Ibu Saudara Handetolan memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami. Dukungan doa, dukungan moral, bahkan dukungan yang lain. Untuk itu, atas nama keluarga, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Yang kedua, seluruh presbiter GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, dan juga rekan-rekan presbiter yang ada di sektor Perumnas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pelkat PKRU dan juga Komisi Kedukaan yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami keluarga. Dan tak lupa juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu sekalian Handetolan yang hingga saat ini terus memberi dukungan dan doa kepada kami keluarga. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar tentunya kita akan menghantar ibu kekasih ke tempat peristirahatan terakhir. Namun kami juga tetap rindu agar saudara-saudara tetap mendukung kami keluarga dalam doa, sehingga kami harus melewati semuanya ini dengan penuh damai dan sukacita. Secara khusus buat kedua anak kekasih, Ade Richard dan Ade Evi, dan juga kelima cucu yang ada di tengah-tengah keluarga. Kiranya mereka diberi kekuatan serta penghiburan. Tak henti-henti kami juga berharap Bapak Ibu dan Saudara untuk juga terus bisa hadir, bahkan secara khusus pada hari Senin tanggal 2 besok. Keluarga berencana akan
mengadakan ibadah pengucapan syukur pada pukul 18.00 WITA. Tadi Ade Richard dan Ade Evi menyampaikan kepada saya supaya kalau bisa kita semua yang ada di tenda duka ini pada hari Selasa nanti bisa mengambil bagian, karena nanti akan diabsen oleh Bapak Latar Baru katanya. Jadi kita semua harus hadir Bapak dan Ibu. Ya, saya kira itu penghargaan bagi kami keluarga. Hari Senin. Ya, saya ralat hari Senin tanggal 2 November pukul 18. Saya sengaja supaya ada yang mau bisik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa duka ini, kami juga keluarga ingin menyampaikan permohonan maaf kami bila sepanjang 2 hari ini, tentunya dengan adanya peristiwa duka ini, pasti ada saudara-saudara di lingkungan yang merasa terganggu dan kurang nyaman. Kami mohon dapat dimaklumi. Dan akhir kata, kami juga mohon maaf bila apa yang kami sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat memaafkan. Yang terakhir tadi dan ini yang paling terakhir, mohon dukungan doa juga buat saudara-saudara yang datang dari jauh. Ada bersaudara yang datang dari Malang, dari Sumbawa, dari Dompu, dan dari Bima. Mereka mungkin 1-2 hari akan kembali. Kiranya juga mereka boleh tiba berjumpa dengan keluarga dengan penuh sukacita. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan duka cita kita masih bisa memberikan sukacita juga. Inilah kekuatan iman dan kebersamaan kita, dan kita diberikan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan pada kesempatan yang indah ini juga kami memberikan kesempatan kepada majelis jemaat yang pada saat ini akan diwakili oleh Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang diwakili oleh Penatua Ineng Abdisit. Betul Pak? Ya. Nanti salah Bu Heti di. Ya, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Penatua Ineng Abdisit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Sebagai orang beriman, pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya sehingga kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk mengikuti ibadah pelepasan yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Sebagai manusia, tentu kita merasakan berduka cita kehilangan kekasih yang sangat kita cintai, kehilangan orang tua yang sangat kita cintai, Oma yang saya sebut dengan hormat, Ibu Nelly Florce Tungga Bagong Hari. Pada hari kemarin, tetapi sebagai umat yang beriman, tentu kita mengucap syukur atas segala karya dan anugerah Allah yang agung, yang sudah boleh memanggil orang tua kita, kekasih kita ke dalam pangkuan di sorga.
kita mengimani dan meyakini bahwa kekasih kita pada saat ini tengah berlayar ke pelabuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, orang tua kita, kekasih kita saat ini sudah terlepas dari segala derita nestapa. Dan sebagai orang beriman, kita niscaya akan dipertemukan lagi di dalam kemuliaan Allah. Serangkaian dengan itu, atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram menyampaikan turut berduka cita atas dipanggilnya kekasih kita. Biarlah keluarga kiranya dapat mensyukuri segala anugerah Tuhan ini, sehingga segala sesuatu yang boleh terjadi, terjadilah karena Tuhan. Yang berikutnya, saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat, khususnya sektor Perumnas dan jemaat sekalian yang sudah boleh mengambil bagian dari sejak kemarin sampai pada hari ini, bahkan selanjutnya dalam acara-acara yang telah ditentukan. Juga komisi kedukaan yang sudah boleh mengambil bagian dari sejak kemarin sampai saat ini, dan juga sebentar dilanjutkan dengan ibadah pemakaman. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati teman-teman yang sudah masuk dalam komisi kedukaan. Saya kira ini yang boleh kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat yang saat ini diwakili oleh Ketua 1 PHMJ Bapak Penatua Ineng Apisit. Terima kasih banyak atas sambutannya, dan kedua sambutan sudah kita lewati. Tiba saatnya Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki ibadah pengelepasan. Dan pada saat kesempatan ini, marilah saya undang untuk berdiri untuk menghadap Tuhan Allah, dan kita memuliakan namanya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini, karena perbuatannya yang begitu ajaib, yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudara kita, oma kita, orang tua kita terkasih, Ibu Nelly Forge Tungga Banguhari. Pada saat kesempatan ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan yang kedua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan, haleluya. Dirinya sabdanya besertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu tuntunan yang tentram. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Yang telah menang. Pujian dari keluarga. Pujian dari keluarga. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masa loncar nanti. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tanjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibu
Namamu disebut di doa ibuku. Namamu disebut di doa ibuku. Dengar, ada namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku. Dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengalahkan segala kegelapan maut. Berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami tidak sesat dalam duka cita ini. Curahkan Roh Kudus membimbing kami kepada terang yang kekal di dalam dunia yang penuh kegelapan. Dalam nama Yesus yang ada kebangkitan dan hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga yang berduka. Kalau kita lihat judul dari perikop Mazmur 27 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Tenang, takut. Tapi kalau dipelajari rupanya konteks pada waktu itu umat Tuhan yang diikuti oleh pemazmur, dalam bahaya bukan aman. Dalam bahaya, dalam kegelapan, dalam serangan musuh. Seperti yang kita baca tadi. Terus-menerus mengalami pengejaran. Hidup dalam pelarian. Mengalami kesusahan. Tetapi rupanya umat Tuhan yang dikulit oleh pemazmur Daud itu tidak takut, tidak gentar. Bahkan katanya memandang musuh dengan senyum. Mengapa bisa begitu? Karena yakin Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti melindungi. Dan karena itu tadi, karena Tuhan pasti melindungi, kerinduannya adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau bersama-sama dengan Tuhan tidak ada masalah, kira-kira gitu maksudnya. Yang tetap dijaganya walaupun situasi sekitarnya mengkhawatirkan, menakutkan, menyusahkan, menggelisahkan, ya atau tetap hubungan baik dengan Tuhan. Relasinya tetap percaya kepada Tuhan. Rasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu jaminan hidupnya. Karena itu dia tidak putus asa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena memang Tuhan sudah menjanjikan perlindungan penyertaan baginya. Apalagi Daud sebelumnya telah diurapi bahwa dia akan menjadi raja mengganti Saul. Dia yakin dan percaya kepada Tuhan melalui pengurapan, peneguhan, melalui peneguhannya itu. Tadi baru diteguhkan pengurus perangkat kita. Dia yakin melalui peneguhannya itu dia dijamin oleh Tuhan. Maka nggak takut apapun yang terjadi. Yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting berjalan dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, dia berusaha terus. Maka tadi kerinduannya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Seperti tadi sampaikan, dan kita tahu semua kehilangan yang kita kasihi mendukakan.
menyedihkan. Kita tidak akan bersama-sama lagi dengan orang yang kita kasihi. Kita ditinggalkan di dunia ini. Biarlah juga seperti tadi orang percaya bahwa kita tak bersama-sama selagi kita terus ada dalam Tuhan, sehingga kita tidak khawatir bahwa Dia akan memberi penghiburan dan kekuatan. Kita berkumpul di sini juga sekaligus untuk menghibur keluarga, semua keluarga dekat, dan kita semua saling menghibur bahwa Tuhan ada. Siapa yang percaya kepadanya akan tetap hidup. Saatnya kita akan berkumpul bersama-sama dalam kerajaan-Nya. Dalam situasi kita juga saat ini, memaksa kita harus memakai masker karena keadaan ini menakutkan, mengkhawatirkan juga. Kita saksikan juga ada yang mengalaminya, harus dirawat, bahkan meninggalkan kita. Mari kita seperti pemazmur, seperti umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Memang ini harus kita lewati, kita harus hadapi. Tapi biarlah relasi kita dengan Tuhan terus ada, hubungan kita dengan Tuhan terus ada, percaya kita dengan Tuhan terus kita jalin, supaya itu menjamin kita dapat melewati segala masalah, segala persoalan. Karena itu mari, melalui kesempatan ini juga mari kita tetap ingat firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah kalau kita tetap mempunyai hubungan dengan Dia. Apapun yang terjadi, siap Dia menjamin. Sekalipun tentara berkemah ngepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Apapun yang terjadi, mari kita percaya, kita terus percaya, kita terus yakin, kita terus dekat kepada Tuhan. Dia akan menjamin hidup kita. Kiranya firman ini juga menjadi penghiburan bagi keluarga dan kita semua. Amin. Kita bakti 329, melewati lembah air mata. Mari berdiri bersama-sama. Coba bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada yang luas, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang menguatkan kita, yang menjadikan Selainkan hati dan turun ke dalam kerajaan-Mu. Hari yang ketiga, naik ke surga, apa yang berkuasa, orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Kristus, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita naikkan doa kita.
Ya Tuhan, dengan Tuhan memanggil orang tua yang kami kasihi kembali ke sini, Ibu Nelly Forte Tunggal. Kami semua merasa kehilangan, apalagi keluarga dekat. Tapi biarlah benar firman-Mu, bahwa yang percaya kepadamu tetap hidup, walaupun sudah mati. Dan saatnya kami juga akan berkumpul bersama-sama dalam kerajaan-Mu, menjadi penghiburan bagi keluarga. Dan kami juga semua diingatkan, memang ada waktunya kami hidup di dunia. Dan selagi kami hidup di dunia, kami harus hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kami dapat menikmati hidup sekarang maupun yang akan datang. Sulit dan berat juga hidup di dunia, seperti juga yang dialami oleh pemazmur. Banyak musuh, banyak hendak membinasakan keadaan dan situasi. Tapi Ia mengajak kami untuk percaya kepada Tuhan, itu yang menjamin hidup. Situasi kami sekarang ini juga, COVID-19 sungguh mengganggu kami. Banyak hal yang tidak dapat kami lakukan seperti biasanya. Tapi biarlah penyertaan Tuhan tetap ada, sehingga kami boleh melewati ini semuanya dalam perlindungan, aman dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke depan, rencana kami ke depan, supaya tetap kehendak-Mu yang jadi. Bimbing kami terus percaya kepada Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Kami doakan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah, anak, mantu, cucu-cucu, Richard, Evi, Ina, Eko, Ros, dan juga Rali, Ola, Vivi, Dita, dan Deo. Semua mereka kami serahkan kepadamu, supaya dengan sepeninggalnya orang tua, oma yang dikasih ini, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga yang ada seperti yang disebutkan tadi, baik yang di Malang, dari Malang, Makassar, Bima, Sumbawa. Tuhan lindungi mereka. Mereka yang ada bersama-sama dengan kami, kalau saatnya akan kembali ke tempatnya, Tuhan melindungi. Demikian juga kami semua yang ada di sini, baik di sektor Rumnas sini maupun di tempat yang lain. Tuhan jagai kami semuanya. Tuhan kasihani juga tetangga-tetangga kami di sini, supaya kami boleh hidup rukun dan damai. Kehendak menjadi atas kami. Kalau sebentar kami mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, perlindungan Tuhan membuat kami aman. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji-pujian dari Lita Lontar. Ayo Pak ikut. Langsung. Aduh.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Yesus akan mengumpulkan kita di hadapan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari kita memuji Tuhan, kita bangkit 3, 2, 3. Habis